makna antara Lean dan Sigma. Six Sigma, nanti kita jelasin Six Sigma sesi berikutnya. Lean reduce waste by streamlining the process, mengurangi waste sampah tanda petik dengan meringankan proses, melancarkan proses. Ya, kalau banyak nanti kita ada waste-nya apa? Nah, melancarkan gimana? Kalau Six Sigma mengurangi defect, ya tentang kualitas tadi, dengan mengefektifkan masalah atau solusi masalahnya apa? Nah, Lean Six Sigma gabungannya menyelesaikan masalah dan melancarkan, improve dengan lebih cepat, dengan efisien. Ya, jadi hari ini kita belajar ini. Next kan? Nah, jadi kalau ngomongin Lean Six Sigma, tadi duanya adalah ini yang tadi saya ceritain ya. Kalau Lean itu dari Toyota Production System, TPS kita sebutnya. Kalau Six Sigma dari Motorola. Bahkan Motorola pun sekarang di mana Motorola gitu, betul nggak? Sekarang jadi elektroniknya bukan untuk untuk halayak banyak gitu. Dia biasanya untuk perusahaan-perusahaan. Jadi elektronik yang mahal. Dengan GE itu General Electric, sama dia juga itu untuk perusahaan telekomunikasi ya. Lean itu ngomongin tentang menghilangkan waste, pemborosan. Ya, terus meningkatkan kecepatan produksi, menghilangkan non-valued added. Nah, ini kuncinya yang kita bahas hari ini. Memperpendek lead time, fokus ke customer. Six Sigma mengurangi variasi. Yang kemarin tuh Teknor bilang kan, Kang, ini tuh sama judulnya cuangki, tapi anu panjang, anu pendek, anu kropos, anu hidung, anu coklat, anu bodas, banyak variasinya. Kita kurangin kurasinya. Itu ada di Six Sigma. Perbaikan kualitas produksi atau PPM. Nah, nanti produksinya 3,4 ppm hitungannya itu. Ya, jadi kalau dari 1 juta itu bolehnya itu cuma 3 pieces deh. Kalau hitungannya Six Sigma, boleh defectnya itu per 1 juta, per million. Memaksimalkan kemampuan proses. Nah, ya. Nah, jadi kalau kombinasi berdua ini jadinya pengantaran delivery yang lebih baik, kualitas yang lebih baik, kepuasan employee. Nah, ini dan kepuasan customer. Jadi ini tuh mempermudah kerja employee. Apa contohnya? Nanti contohnya. Jadi dengan tahu teknik ini, menerapkan teknik ini, employee itu bakal happy. Ya, biasanya kerja 3 jam, sekarang kerja tuh cuma sejam dengan hasil yang sama. Happy nggak? Happy. Biasanya ngangkat berat badan ya. Berat barang itu 3 kilo gitu ya. Sekarang jadi setengah kilo sekali ngangkat barang. Lebih ringan nggak? Lebih ringan. Nah, ini biar customer dengan employee juga happy. Ya, jadi yang sebelah kiri ngandelin kecepatan, sebelah kanan adalah ngandelin akurasi. Paham? Paham ya? Mereka. Nah, jadi nanti manfaatnya 4: reduce waste, reduce variasi, waktu yang lebih singkat, menaikkan profit. Ya. Nah, hari ini kita nanti belajarnya itu banyaknya di reduce waste. Ya, reduce waste. Oke ya. Nah, ini udah mulai masuk materi. Ini baru prolog depannya. Next one. Sampai jam 11 ya, sejam materi cukup. Oke, tadi ini kita mulai masuk materi. Waste, kalau kita ngomong bahasa Indonesia sampah, makanya saya biarlah tetap menjadi waste karena susah. Kalau ditranslate kan menjadi sampah kan susah gitu ya. Dalam bahasa Inggris aja. Waste value added versus non value added. Value added itu apa? Bahasa Indonesianya artinya? Tenora apa? Value added. Value apa? Nilai tambah. Jadi value added itu adalah nilai tambah. Nilai bukan nilai tambah. Value added. Nah, jadi biasanya kita untuk di Lean itu menghilangkan non value added atau mengurangi non value added. Ada juga non value added yang
pasti ada, ya, tapi dikurangi. Nah, sekarang kalau ngomongin tentang kegiatan value added, itu apa? Kegiatan yang mengubah informasi dan materi untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Non value added, kegiatan yang membutuhkan waktu, sumber daya atau ruang, tapi tidak ngasih nilai tambah terhadap produk dan pelayanan. Masih bingung? Bingung, nanti kita lihat contohnya ya. Ini kalau enak mah dilihat nih, si klik jangan susah. Bisa ya? Enggak sih, pakai bajakan. Pemborosan, jangan dulu klik kan. Nah, jadi kalau ngomongin tentang waste, ya, saya ngomongin pemborosan, elemen kegiatan produksi yang tidak memberikan nilai tambah, tapi malah menambah waktu, dan biaya. Itu maksudnya apa kan? Nanti kita kasih contoh, ya. Jadi faktanya pekerjaan kita 95% adalah non value added. Jadi peluang untuk continuous improvement itu tinggi. Karena yang value added-nya itu hanya 5%. Coba cek ya. Kalau Xiaomi yang menjadi nilai tambah itu dari sisi produknya apa aja? Apa? Rasa, berarti kan dari bumbu. Apa lagi? Hah? Kemasan, karena ada tulisan Xiaomi-nya. Oke, value added. Apa? Instan. Cepat saji. Ya value added. Apa lagi? Kenapa orang mau beli 25.000? Segitu tadi rasa ya. Coba saya tanya, kalau memindahkan cuanki dari pabrik ke produksi itu menjadi value added bukan? Apakah itu dirasakan sama customer? Enggak. Kalau yang nggak dirasakan sama customer itu bukan value added. Nih, untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Oke. Quality, melihat ada benang di dalam cuanki lalu dipisahkan. Value added atau non value added? Value added. Dirasakan sama customer? Bayang ya. Terus kegiatan ketika bahan baku belum datang sehingga operator diam berdiri. Value added, non value added? Value added. Non value added. Dia tidak mengerjakan apa-apa, tidak memberikan nilai tambah. Contohnya seperti itu. Sehingga ingat ya, apalagi yang harus diberesin? Itu 95%. Yuk beresin 95%. Di semua industri. Ya, next kan. Nih, kalau ngomongin tradisional, ngomongnya tentang wah biaya ya si cuanki asana opat jadi tilu we, misalkan dia kemasan teh terlalu keras, maksudnya tebal teuing, udah yang tipis aja. Tradisional mikirnya kayak gitu. Kalau ngomongin tentang waste, ngomongin tentang biaya dengan cara cut cost, termasuk kayak kita cut costnya tuh dus. Menurut teman-teman, dus value added, non value added? Dus ya, dus. Dirasakan sama customer nggak? Dirasakan. Tergantung bagi saya. Kalau bisnya bau kan? Kalau bisa kan kalau misalnya dusnya jelek terus kemasannya jadi jelek, pengen banyak atau apa? Ya, tapi tergantung. Ya. Apa yang digantung? Bisa. Enggak. Jadi saya lihatnya kalau customer kita adalah B2B, kemasan dus itu menjadi value added. Berarti harus ada label kemasannya tebal. Value added. Tapi kalau untuk end customer, dia belinya 2 biji, 3 biji, dus itu tidak menjadi value added. Maksudnya tidak perlu yang di label gitu. Nah, gitu maksudnya. Cukup dikemas produk yang
Kira hubnya segmen. juga aman gitu. Apa belajar. Senang saya, makasih, tepuk tangan dulu. Belajar. Ya. Jadi nanti kita akan memahami. Dikasih kan? Saya masuk produksi Soul nanti nggak bisa, kemarin tuh ditolak gitu kan ya. Nggak boleh masuk kan, di luar aja ngobrolnya. Siap. Gitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang non value ini pasti area teman-teman tuh yang teman-teman sendiri yang tahu. Makanya saya yuk riung di dia belajar bareng gitu. Kalau semuanya misalkan Kang Hingga ngerjain ini 1, 2, 3 capek Kang Hingga. Tapi yuk teman-teman sendiri nih yang melihat area kerjanya sendiri-sendiri. Ya. Nih, tradisional kalau ngomongin tentang cash collector ya bisa dapetin duitnya gitu ya. Itu waktunya panjang. Kalau lean production itu harus waktunya lebih pendek. Kemarin kita ada komplain dari orang apa? Bojonegoro, Boyolali, Teriswan, lupa. Mana Teriswan? Bojonegoro ya? Yang ada rambut di dalam siomay. Sehingga siomaynya bisa digini-gini nih. Di dalam adonannya ada rambut. Gitu kan ya. Saya bilang ke saya, kapan dia komplain tadi malam? Hari ini harus nyampe ke dia. Usahakan. Kenapa? Ya experience yang beda. Dia komplain hari ini, datang minggu depan. Udah beda feel-nya gitu. Hari ini gimana kan caranya? Cari tahu gitu. Oh, ya, akhirnya dikirim dari sini ya, sama-sama aja gitu kan. 3 hari juga. Ini nih customer nih. Ngomongin tentang reproduction harus cepat. Nih, VA value edit, non value edit. Ya, kalau ngomongin tentang tradisional itu dia ngomonginnya apa? Ngurangin di value editnya nih. Ini kan gini nih, lurus ya. Nah, dia tuh malah ngurangin value editnya. Non value editnya enggak, gitu kan ya. Sehingga fokusnya dia pengurangan value edit time, memberikan efek minor pada perbaikan lead time. Jadi banyaknya malah ngomongin tentang kalau misalkan di TT apa value editnya misalkan oh quality itu nggak perlu 100% misalkan. Udah aja 50% atau sampling aja gitu. Nah, malah yang value edit duluan yang diberesin gitu. Padahal yang non value edit banyak gitu. Jadi gagal fokus kalau tradisional ini. Kalau yang di thinking itu fokusnya langsung ya non value dulu dilihatnya. Yang tidak memberikan dampak apa itu yang diberesin. Jadi memang nggak kelihatan kerjanya, tapi ini akan berpengaruh besar. Ya, nih nanti ngaruhinya apa aja yang dilihat order proses. Apakah perlu sekarang bahan baku itu di stok 3 hari dari produksi? Nah ini transportasi. Apakah transportasi dari ujung ke ujung itu masih diperlukan? Waste, storage. Apakah kita perlu sewa lapang futsal untuk nyimpan cuanki gitu? Waiting. Ada nggak tim kita kalau sekarang nih kayak sekarang nih, gak ada produksi, terus ngapain? Haheho gitu. Enggak kan? Isi ini sekarang. Biar nggak waiting, gitu kan? Reward. Ada nggak yang diulangi lagi kerjaannya? Ini teh udah di sampling, udah di packing. Ini ada yang salah, dibuka deui, dibenerin deui gitu. Itu reward. Mesin setup karena memang nggak pernah di maintenance. Jadi misalkan di Taida tuh mesin seringnya nih nggak pernah, jarang di maintenance atau lewat dari maintenance, jadi terpanas misalkan. Telat ganti apa? Biasanya ganti apa ya? Spare part yang biasanya rutin diganti apa? Apa kita bilang? Paling pakai WD doang. WD. Nah, misalkan udah seminggu nggak pakai WD misalkan, jadi keras misalkan. Nah ini, ya banyak yang bisa kita kerjain. Ya, saya mau kasih penilaian. Kang, coba saya screen saya Kang. Jadi kalau ngomongin tentang harga, kalau ngomongin tentang harga, saya paling suka ini perumpamaan gini. Kan kita pingin ada profit ya. Belum ada. Kok belum ada? Bentar. Oke. Saya paling suka nih ngomongin tentang ini.
Ini kita punya produk, harganya 25.000, ya. Oke, ini kalau orang yang pingin naikin profit, gitu ya, naikin profit, pasti dia ngomonginnya tentang, maaf salah, ini price, ini cost, ini profit, ini cost, ini profit. Kalau yang traditional thinking, apa yang dia lakukan kalau mau naikin profit? Kurang yang boga bati leuwih. Mau carana? Modal tambah. Wah, lean thinking kalau kayak gini. Tapi biasanya kebanyakan apa? Naikin harganya. 25. Geus naikkan we jadi 27,5 lah. Gitunya. Laku gerak di KHI ge 35.000 laku. Gitu. Kalau traditional thinking. Sehingga apa? Dia kalau mau naikin profit itu malah yang dinaikkan adalah profitnya, ya, dengan cara naikin harga, gitu kan? Oh nggak ada, telat ya? Udah, punya yang warna biru aja yang naikin harga, nah itu, naikin harganya, gitu. Tapi berbeda dengan orang yang sudah belajar lean thinking. Dia belajar lean thinking itu bukan kalau pengen naikin profit, bukan naikin harga, tapi turunin cost. Tuh, yang warna hitam. Sehingga dengan harga yang sama, customer tuh nggak ngerti. Dia teh menjadi lebih untung. Yang kelahiran 90-an mungkin relate. Kalau sekarang nggak ada Ciki ya, yang masih ada apa ya? Yang zaman Citato lah, jauh dari zaman dulu ada Taro. Ciki Bol udah nggak ada, ganti nama sekarang. Taro zaman dulu apa? Isinya tuh banyak gitu. Tapi sekarang dengan kemasan yang sama isinya sedikit gitu. Ya itu kan kalau ngomongin tentang customer, ya tetap dia harganya 1.000, tapi dia ngurangin value added-nya gitu. Nah itu teh sebenarnya adalah pilihan terakhir yang memang kita pilih gitu. Nah kita ngomong gini, 25.000, udahlah tetap harganya 25.000. Yang tadi makan kasus pertama dinaikin jadi 27 kan, isinya sama. Nah ini udahlah 25.000. Tapi iya teh cuman kina lo mati ngopat mah geus di lo weh. Ya sama kayak tadi kasusnya Taro gitu. Tapi kalau lean thinking berpikirnya nggak begitu gitu. Berpikirnya gimana? Ini si kemasan yang harganya 100 perak bisa nggak jadi 90 perak? Ini yang harusnya biaya transportasi itu ke Bandung, misalkan dari Garut ke Jakarta itu asalnya 10.000 per pack menjadi 9.000 per pack, gimana caranya? Ini gimana produksi yang awalnya 1.000 satu jam menjadi 1.500 per jam, gimana caranya? Itu kan nggak ngerti customer, benar gak? Wah, customer ngertinya dia tetap 25.000, isinya sama, rasanya tetap enak. Dia nggak ngerti kita tuh punya perubahan di belakang gitu. Nah itu orang operation tuh. Jadi nggak mengaruhi kualitas. Nggak ngaruhin kualitas, nggak ngurangin isi. Gitu. Tuh kalau ngomongin tentang si Six Sigma. Maisa, saya stop saya. Jadi kalau ngomongin tentang si harga, orang tuh mikirnya Xiaomi tiba heula hargana sakieu nya, isinya sama, batian teh nya. Ada nggak produk yang kayak gitu di teman-teman? Teman-teman ingat yang senior lah, Rida gitu, Pak Rida senior. Apa produk apa ya? Saya salah, mulai produk senior. Oh enggak ya. ID juga. Oh iya senior ya. Apa ya produk apa ya yang dari zaman dulu tuh sama segitu harganya gitu ya? Nggak ada sih, udah berubah semua. Mirip gitu ya, mirip ya, maksudnya masih murah lah gitu. Apa ya? Saripo Aci ya.
Udah jarang banget Juga ada ya. Berarti dia nggak bersaing ya di pasar ya. Di gunung. Apa ya? Susah ya. Sones berapa sones? 1000. Masih 1000, tapi lebih kecil. Nah gitu. Itu berarti nggak kalian itu. Hah? Kita dahareun kabeh, saya mah ngomong ke dahareun. Kenapa ya produk namun yang harganya tetap sama gitu dari zaman dulu gitu. Ya kualitasnya tetap sama gitu. Apa? Pipa. Viva, Viva. Ya Viva kosmetik saya nggak pernah merasain soalnya ya. Ya. Pulpen juga. Ya mungkin pulpen gitu ya. Kayak gitu. Indomie itu termasuk loh Indomie loh. Benar nggak? Isinya kayaknya nggak berubah loh. Harganya juga kan tetap 3.000 kan sekarang tuh kan. Oh iya, saya lupa. Saya udah tobat dari Indomie. Pindah ke mie gaga. Hah? Saya ini sedikit ya tentang Indomie dengan mie gaga. Kan saya baca tweet tuh, tahu tweet yang katanya Twitter ya. Itu kan katanya perusahaan Indomie itu adalah mengambil alih dari orang yang namanya mie gaga itu yang punya mie gaga. Nah dia tuh dikhianatin. Jadi Indomie itu orang luar invest saham di sana, ternyata ngebum, yang punya foundernya malah ditendang gitu ya. Nah yang founder yang Indomie itu punya mie gaga. Wah jadi saya kan semangat spirit entrepreneur gitu kan, kita dukung gitu kan. Ternyata nyobain mie gaga enak wah geus lah mie gaga we. Gitu kan. Dan ternyata banyak teman-teman saya juga termasuk si Parex juga kan ditendang sama Indofood kan gitu ya. Jadi abnormalnya kan turun. Abnormal Group. Ya kan itu asalnya punya si Parex kan, tim saya CRP gitu. Terus turun kan dia gara-gara ada masuk Indofoodnya di sana ditendang si Parexnya. Oke gitu. Next one. Sebelum. Nah, kita belajar ini. Saya punya waktu setengah jam. Ya. Kita belajar tentang 8 hal ini. Ya. Ini sederhana banget. Insya Allah sederhana, teman-teman bisa paham lah insya Allah. Ya. Ingatnya adalah kata depannya aja nih. DOWN. Don. Sanes daun, Ibu. Don. Sanes daun. TIME. Time. Don't time. Process waste itu apa aja? Don't time. Ingat-ingat ya. D-nya apa? O-nya apa? W-nya apa? N-nya apa? Non utilize of talent. Adalah non utilize talent aja. T transportasi. I M E apa? Enggak. So, don't time. D O W N non-utilized talent. Non-utilized talent. Ketawa kamu hingga kamu juga bisa. T I M E motion ten awan cing. Hah? Kan mau baheula aya anak pang tadi dia. Wah, enggak ada ya. Aduh, anak baik semua di sini ya. Saya dulu anak pang kan. Saya dulu kalau ada konser-konser gitu kan suka buat lingkaran. Gitu. Nah, itu motion. Lingkaran. Motion itu gerakan. Iya. C. E-nya apa? Jangan nyontek. E-nya apa? Enggak catat. Enggak ada cerita catat. Apa? Dinda, extra processing itu apa coba kira-kira? Udah aja, beres lah hari ini. Udah pintar. Next kan. Kita bahas ya satu-satu sedikit. Oke, defect. Next time. Nah, defect itu intinya apa? Produk yang tidak memenuhi keinginan customer. Beres.
Jadi kalau ngomongin tentang quality sebenarnya dekat ke defect. Ya. Baik. Yang nggak memenuhi keinginan customer. Dan ingat ya, customer teman-teman tuh bukan yang beli Xiaomi aja. Customernya yang beli Xiaomi itu adalah customernya orang sales. Sini dulu, perhatiin dulu. Customer yang beli Xiaomi itu bukan customernya kita, orang operation. Customer yang beli Xiaomi itu adalah customernya orang sales. Customernya Pak Hingga itu siapa? Orang warehouse. Customernya orang produksi siapa? Logistik distribusi ya, karena jadi besar. Weng ya? Customernya orang purchase siapa? Supplier. Customer bro. Orang warehouse. Next step itu adalah customernya kita. Next proses adalah customernya kita. Jadi apa yang dia butuhkan kita penuhi. Kalau dia komplain berarti kita tidak memenuhi kebutuhan customer. Ya kalau yang tadi ada gitu ya, ada rambut di siomay gitu ya, itu udah parah pisan gitu. Udah lewat berapa lapis tuh. Sehingga customernya sales melakukan itu. Paham? Saya paham? Paham? Kalau paham gini, paham? Paham. Ya, tapak tangan, paham. Apa yang biasanya dikerjakan di rework? Di defect itu 3. Rework, recheck, retype. Ini pekerjaan yang sangat menjadi disebutnya waste. Yang harus dielap lagi, yang harus di packing ulang, yang harus dicek lagi. Itu adalah pekerjaan waste. Ya. Saya punya 1000 produksi. Terus sama orang sebelahnya itu apa? Yang diterima 900. Berarti 100-nya disebut apa? Defect. Ya. Nah, kualitas kerja kita dari sampai situ. Di warehouse itu sama, warehouse produksi sama, 0,5% defect itu. Jadi kalau ngirim 1000 yang boleh itu adalah setengahnya kan 0,5 kan. 100 0,5. Kalau 1000 berarti cuma 2 piece. Jadi kalau Kang Hingga punya 1 bal cuang isi 1000, yang diperbolehkan itu cuma 2 piece yang defectnya. Tantangan. Ya. Kenapa disebut waste? Karena waste kalau ngomongin rework itu harus ada tambahan waktu. Lembur kan duit, kecuali yayasan nggak dibayar. Gitu kan? Tapi nggak dibayar pun sama, nyalain lampu kan waste energi. Oh nggak dibayar tapi dikasih uang makan, ya dikasih makan juga sama biaya. Ya kan ini tambahan penanganan pekerjaan yang tadi, tambahan biaya pekerjaan. Ya, paham ya? Yang pertama apa? Defect. Defect itu apa? Produk layanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang memerlukan perbaikan. Yang nggak dipenuhi sama standar customer. Makanya pentingnya Teknur segera ngebut adalah coba standarnya kita tuh apa, biar sama semua. Cek abi mah ya teh saya, cek bulan dia, entah buntut, mah buntut gitu. Ayo saya tuduh gitu. Gitu ya, makanya standarnya sama, cara pandang yang sama. Ya. Oke, next kan. Overproduction. Overproduction itu apa? Produksi lebih banyak dari yang diminta. Estimasi 1000 dari sales, kita buatnya 2000. Itu overproduction. Di market list ada 1000, dikirimnya 1500, itu adalah overproduction. Ya.
Produksi berlebihan menyebabkan terjadi waste yang lain. Betul. Jadi apa? Jadi defect kalau didiamin. Kalau disimpan jadi inventory. Betul nggak? Saya kalau ada 1000 permintaan packing, ya kemasan ya. Kan si hitungan breakdown materialnya kan sudah ada. Ke mana? Ke supplier nanti Kang Arif gitu ya. Ya jangan sampai 3 kali lipat menyimpan di mana kan? Jadi defect yang lain, waste yang lain, inventory. Kayak kemarin kan, soun, Kang ini soun banyak banget Kang di sini gitu. Ini buat berapa? 2 minggu Kang katanya. Gitu. Jadi yuk kita perbaiki bareng-bareng. Nah ini akan menjadi ibu induk dari waste yang lain dengan gara-gara overproduction. Sama, beli berlebih juga overproduction. Pesan berlebih juga overproduction. Ini menjadi induk. Makanya ketika mau minta, mau beli, mau buat itu jangan berlebih. Induk dari waste yang lain. Lanjut. Berarti OT apa tadi? Production. Overproduction itu apa? Oke. Waiting. Nah, ini jelas. Waiting. Ya. Ini banyak sekali nunggu. Kita kan untuk sekarang itu kan kita kerjanya dari jam 9 sampai jam 5. 1 jam istirahat plus 15 menit terus lagi sholat asar sejam 15 menit tuh. Gitu kan. Berarti berapa jam? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam dikurangi sejam setengah. Katakanlah sejam setengah, berarti 6 jam setengah gitu ya. Jam kerja kita 6 jam setengah. 6 jam setengah itu betul kerja atau banyak diamnya? Kalau banyak diamnya itu waste. Waste-nya apa? Waiting. Diam nunggu. Jangan biarkan kita 6 jam setengah yang harusnya bekerja ini menunggu. Jangan biarkan next step kita itu menunggu walau 5 detik. Saya belum nanya nih ke orang produksi tebak-tebakan. Orang sudah pernah coba tebak. Satu motor dihasilkan dari berapa lama? Saya sambil minum dulu nih, haus sebenarnya. Satu motor berapa lama, Cincung? Pembuatannya Iya. terdapat malam-malam Indigo dari Pak Indra tuh 2 detik gitu, 2 sampai 3 detik bikin satu motor tuh 2 detik berapa menit ya? Aku lupa lagi. Minimal lebih cepat loh. Percaya nggak dari kata Teh Ida? Minumnya belum beres. Mustahil. Kenapa nggak percaya Kak? Belum lihat. Siapa yang ngomong nggak percaya tadi? Kenapa nggak percaya Kak? Gak masuk akal. Belum lihat. Belum lihat. Kang, makanya tadi video harusnya pantat videonya. Satu motor itu 3 detik. Itu saya 2013. Nggak tahu sekarang ya. Bisa jadi 1,5 detik kali. Gimana itu caranya? Adanya work in process. Ada stok yang berjalan di area produksi. Jadi produksi 6 jam setengah itu ya memang betul 6 jam setengah kerja produksi. Tidak untuk ngambil barang, tidak untuk geser-geser. Jadi sini. Ini habis. Kayak tadi itu lah, tinggalin. Ini kosong. Atau tuh balik, udah deket, cuma harus ngebalikin badan. Ini berapa detik nih, balikin badan gini? Sehari 10 kali, sekali ganti 2 detik. Udah kehilangan 20 detik. Diam, harus diam. Ya, makanya nggak boleh menunggu. Ini habis, gitu kan ya. Yang sebelah sana, mana saya ngeliat tuh. Yang sebelah sana tuh ini masih nutupin gitu kan. Sehingga yang sebelah sini diam, karena di sananya macet. Nah itu waiting. Ayo. Kalau misalkan ini kan Pak, yang QC inspeksi kan itu dikasih check sheet. Gas lupa. Biar kedengeran ke ini. Kan
kemarin tuh udah sama tim QC itu udah diskusi ya Pak. Kan aku juga ngebenerin form checklist atau form check sheet buat tim QC gitu kan. Defectnya tuh apa aja di bahan baku. Kan tadi kata Bapak itu menjadi membuang waktu ya Pak, 2 detik, 3 detik lah yang kayak gitu, ngambil apa dulu. Nah, sementara kan tim QC itu Pak mencatat ya hasil defect, berarti itu butuh orang lagi gak kira-kira? Nah, menarik. Udah, tanya itu aja? Iya, Ada lagi? ya itu aja dulu. Oke, menarik. Prinsipnya apa? Balik lagi, kalau ngomongin non value edit dan value edit, pekerjaan yang dilakukan ini value edit enggak? Atau menjadi sub value edit. Misalkan tadi kan, quality harus ngecek satu-satu nih value edit. Sub pekerjaan value edit itu apa? Nah, ini. Nah, pastikan tuh yang poin sub-subnya ini adalah benar-benar value edit, bukan non value edit. Gitu ya. Nah, itu prinsip utamanya. Nanti kalau tadi ke case tentang ini saya harus ambil barang, saya harus mencatat, itu boleh nambah orang atau enggak? Belum tentu. Itu ada namanya hitungannya. Kalau ngomongin tentang industrial engineering itu disebut loading time-nya. Ya. Bahkan punten ke WC pun orang produksi ada hitungannya. Toilet break ada hitungannya, water break ada hitungannya, ada allowance di situ. Jadi 6 jam setengah tuh sebenarnya nggak 6 jam setengah. Bisa jadi yang benar-benar optimalnya itu 5,5 gitu atau 5,4. Nah, nanti dihitung dari situ, nanti kita hitung ya. Makanya saya selalu bilang kemampuan seorang itu 80%, 90% bisa terhitung dalam angka. Saya pernah sampaikan kan, di tempat kerja sebelumnya saya hitung dengan omset sekian, itu harusnya 65 orang. Ternyata per hari ini itu 85 pada saat hitung tuh. Waduh, ini lebih 20 orang. Berarti 20 orang digendong sama yang 65 orang. Yang harusnya dikerjain sama 65 orang, ada 20 orang, ada dan tiadanya nggak ngaruh banyak. Bahasa kasarnya gitu. Ini digendong, berarti dia jadi biaya, betul nggak? Betul. Nah, itu dibuatlah simulasi dan segala macam. Kemarin saya pamit udah 65. Gitu. Nah, itu sama hitungan beban kerjanya itu, loading kerjanya, loading time-nya harus itu baik-baik. Ya, termasuk di kita nih. Apakah staff masih butuh tim? Gitu. Berapa lama kerjanya? Nah, makanya salah satu KPI-nya di Pahiga dan Makuida itu periodik ngitung cycle time atau tentang normnya periodik. Norm packing berapa lama, norm produksi, norm ngirim antaran, norm nulis gitu kan ya, mencatat di kartu stok dan sebagainya. Itu harus punya norm-normnya. Kebayang Tenor Aziza? Jadi nggak harus langsung mencatat, ngomong, iya ini harus nambah, nggak dulu gitu. Lihat loading kerjanya. Bahkan saya biasanya itu direkam teh. Di sini kan belum ada CCTV ya. Nah, mungkin direkam di video 8 jam rekam. Nanti kan hitung, saya pernah ngitung tuh. Jadi 8 jam kerja orang tuh walaupun dikali speed 1,5 tuh, nanti kelihatan tuh, oh ini dia tidak mengerjakan yang memang di luar value editnya. Di pause berapa lama, di stop lagi 3 detik. Itu sebagai pengurang tuh. Itu ada hitungannya kayak gitu. Jadi si loading time-nya akan terlihat. Gitu. Jadi kayak saya nih, norm saya tiket pulang saya itu nanti teman-teman ada nih tiket pulang. Ya, jadi jam 17 itu boleh pulang asalkan ngasih tiket ke pimpinannya. Nah, saya tiketnya itu adalah buat laporan harian atau resume harian hari itu ngapain aja. Norm saya 15 menit. Gitu. Jangan lebih dari 15 menit. Caranya gimana biar buat laporan kurang dari 15 menit? Saya harus punya template, setiap kegiatan saya harus sudah punya resumenya. Jadi di akhir hari saya tinggal sinkronkan itu semua. Itu pekerjaan saya. Kan saya bukti saya kerja apa ya, catatan, laporan gitu kan. Nah itu ya. Contoh ya, waiting. Nah ini proses. Wah riweuh di depan kayak kemarin yang di area ketika
beres masukin barang, ini kan mau ditutup, yang bagian pas mau menutup itu pasti dia kananin dulu kan si barang-barangnya gitu kan ya. Setelah di kanan dia punya WIP baru dia tutup. Jadi yang terlihat sibuk sebelah sini, yang sebelah sini semakin santai lagi. Nah makanya ini ada di video gimana caranya biar kita lewatin ini, biar ini kerjanya 70%, 70%, 70%. Nah biasanya saya hitung kalau butuh orang tambahan itu dia kerjanya udah di bawah 70%, sudah di atas 85%. Ya 85, 90 itu udah harus tambah orang misalnya. Oke ya, action. W itu berarti apa? Nah sekarang non utilize group. Ini penting nih, ini kita nih. Jawab sendiri masing-masing, sing jujur. Kita ini biaya atau investasi buat diri kita? Kita ini cost atau investasi? Kita ini memberikan nilai tambah atau enggak? Apakah sebanding dengan yang diterima? Saya kemarin dapat podcast salah satu dokter guru besar dia di salah satu universitas terkenal di Inggris, orang Indonesia, salah satu mata kuliah yang diajari mekanika fluida. Ya, di salah satu podcast di Magna Talks gitu ya, dia bilang orang Indonesia itu minim kompetensi. Dan dia bilang kalau ngomongin 2045 itu adalah panen bonus demografi, itu bisa menjadi bonus bencana buat Indonesia. Udah tahu belum Indonesia Emas 2045? Udah pernah dengar belum? Apa Kang Egi? Cerita tentang apa itu? Tunggu. Indonesia Emas 2045 itu apa sih maksudnya? Generasi pemikirannya mulai menuju enggak terhebat, bukan hebat, kurang akan sekuler. Kan, ya mungkin kayak kesana ya. Cuman bonus demografi itu kita tuh usia produktifnya itu mayoritas lebih banyak dibandingkan usia yang nggak produktif. Sederhananya gitu. Jadi orang Jepang kejayaannya itu 20 tahun yang lalu, ketika usia produktifnya itu banyak. Nah sekarang usianya itu banyaknya orang-orang tua, orang mudanya sedikit karena nggak mau nikah. Kalaupun nikah nggak mau punya anak. Jadi krisis orang di sana tuh. Akhirnya apa? Dia sudah hilang, produktivitas negaranya hilang. Nah kita gongnya itu katanya 2045 karena orang yang produktif, usia produktif itu 18 sampai usia 45 tahun sampai 50 tahun itu tinggi di tahun 2045 sebab 70%. Berarti kan produktif sekali gitu ya, gak ada yang nganggur tuh katanya gitu. Tapi itu menjadi bom waktu. Orang-orang yang produktif, apalagi orang-orang yang pintar gitu ya, tapi nggak ada kerjaan, nganggur. Itu bahkan menjadi bencana. Sok gimana? Orang pintar tapi nganggur. Berarti kan kepintaran untuk apa? Ya. Nah, ini non-utilized talent. Ini tuh ada orang yang di kita, mungkin di kiri kanan kita gitu ya, atau di ruang kerja kita. Dia itu yang harusnya bisa ngerjain 8 titik, tapi dia hanya bisa maksimal 7, bahkan 6. Nah ini, dengan program ini kita maksimalkan, bisa sampai 8, bahkan lebih. Gitu ya. Makanya, tanya ke diri kita ini beban, biaya, dan investasi. Di podcast yang lain, saya dengar gitu. Jadi sebenarnya kita itu cocoknya berapa sih? Kalau ngomongin tentang karyawan, ngomongin tentang gaji gitu ya. Standarnya lah ibaratnya gitu. Kalau kita kerja itu dibayar 1 juta, gajinya 1 juta, itu kalau idealnya itu berapa coba? Bisa menghasilkan berapa dari pekerjaan itu? Ngasih profit berapa lah ibaratnya perusahaan? Nggak tahu. Kan idealnya kan berapa ya? Saya juga mikirnya 3
3 kali lipat lah gitu ya. Kalau bayar 1 juta berarti bisa menghasilkan 3 juta keuntungan untuk perusahaan. Ternyata enggak, 5 kali lipat. Oh iya, saya mikir juga iya ya, sama dengan laporan keuangan. Laporan keuangan itu dikatakan sehat kalau biaya manpowernya itu di bawah 20%. Berarti kan perusahaan bertumbuh tuh 20%. Kalau di atas 20%, perusahaan itu nggak sehat. Nah ini dicek mungkin nanti ya sama orang finance sama ibu gitu. Nah kalau kita digaji 1 juta, kita tuh bisa ngasih dampak itu minimum 5 juta perusahaan. Jangan sama 1 juta gitu kan. Kalau sama-sama 1 juta, perusahaan nggak bergerak, nggak maju, jadi yayasan. Oke ya, itu ya. Masuk nanti ini kan relate dengan program-program yang miseri kayak tadi ya, yang tadi. Keterlibatan karyawan akan membantu menghilangkan 7 waste yang lain. Oke, lanjut. Downtime, perhatikan D-nya apa? O-nya apa? W-nya apa? N-nya apa? Saya mau 12 menit lagi ya. T, transportasi. Nah, transportasi jelas ya. Pergerakan barang pindah dari satu titik ke titik yang lain. Transportasi. Semakin banyak transportasi, semakin jelek. Transportasi bisa hilang nggak? Nggak. Nah ini maksud saya. Non added value, tapi bukan dihilangkan, tapi diminimalisir. Ya. Kalau sekarang kumaha ya kuning kita gitu ya. Ya sekarang masih wayahna. Tapi apa yang memang bisa kita improve lah. Ya, nanti kita ada sesi FGD di belakang. Oke ya, dengan produk lebih dari yang diperlukan. Ya, pindah-pindah. Termasuk transport tuh pindah-pindahin barang. Contoh, udah bagus tuh. Soun tuh berarti langsung ke sini ya, betul ya? Nggak ke pabrik, ke perusahaan dulu kan? Salah. Ya. Apa? Jadi maksudnya gini, misalkan dari perusahaan terus ke produksi. Si barangnya itu memang jelek, produknya dibalikin lagi ke perusahaan. Itu bolak-balik barang. Itu transportasi. Itu waste. Kalau masih ada kayak gitu, berarti itu yang bisa diimprove. Kumaha carana? Pindah-pindah itu teh. Transport. Oke ya. Lanjut. Ya ini inventory nih. Kemarin ya, nanti kita setiap malam Sabtu belajar inventory. Makanya inventory itu adalah cost. Kenapa cost? Karena itu uang, betul nggak? Ya Kang, ini tapi kan kita nganjuk. Iya nganjuk juga kan harus dibayar. Ya betul? Ada yang nggak dibayar? Wida ada yang nggak dibayar? Dibayar kan? Zaman sulit juga pasti dibayar ya. Paling nego kan pas zaman sulit gitu ya. Nah inventory itu waste. Jangan mikirin inventory itu hanya cuanki, jelas. Tapi teh Rama apa? Beli pulpen kebanyakan, itu waste. Nih stationery pulpen sampai 5 gitu kan. Ya 1 aja pulpen mah, cadangan boleh lah 1 lagi jadi 2. Inventory itu waste. Jadi jangan senang kalau nilai inventory teman-teman tinggi. Makanya ada KPI-nya di Pahingga dengan di Tehida itu 97% inventory akurasi. Ya. Nah ini termasuk bahkan di sini itu ngomongin tentang manpower kelebihan juga sama. Itu inventory juga ya. Persediaan berlebih nanti jamuran. Kalau sini kan ngomong berkarat, peralatan rusak, problem lain. Tapi kalau sedikit persediaan tuh kan kelihatan semuanya. Ya, jadi segera bisa diatasin. Ekonomi itu jatuh ya, ketinggalan. Oke, I berapa I? Inventory. Paham? D apa D? O apa O? W apa? N apa? T apa?
I apa? Time, M satu lagi kan? Dua lagi. Motion, nah ini motion. Yo, yang banyak gerakan. Bagus kalau jalan kaki mah, jalan perut ya. Tapi banyak gerakan yang kerja itu adalah waste. Tim packing. Mana ilah mana? Yang mana gunting nak? Yang mana mesin nak? Bolak-balik. Karena nyimpen nggak pada tempatnya, sehingga harus bergerak. Termasuk bergerak tuh apa? Duduk jongkok, duduk jongkok. Kan sekarang nggak ideal. Idealnya apa? Ya meja di atas semua packing. Gak duduk jongkok. Ya. Motion apalagi? Setiap gerakan ekstra dari operator, setiap aktivitas fisik yang berlebihan dalam melakukan pekerjaan, misalnya mencari, meraih, menumpuk peralatan kerja atau komponen, base movement while working. Nah, hal ini terjadi akibatnya oleh buruknya standar kerja, desain proses, layout tempat kerja. Akibat terjadi waktu untuk menyelesaikan lebih lama yang diperlukan, work time. Nah, gitu. Pasti ya, banyakin gerak. Nah, makanya peralatan kerja pastikan tadi kalau ngomongin tentang peralatan kerja kan balik lagi ke 5S ya. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, apa itu yang 5S itu? Setonirojim. Oke ya, motion. Oke, ada yang tanya dulu di sini? Ya. Izin bertanya Pak mengenai tadi ya yang inventory gitu. Kan kalau misalnya kita, misalnya di aset gitu kan, kita pengajuan aset nih beberapa perusahaan, misalnya kita melis kebutuhan bulanan misalnya. Terus kan sudah ada misalnya pengajuannya sekian gitu. Nah itu tuh list-list yang diajukan tersebut untuk cadangan yang mungkin bakal dibutuhkan selama 1 bulan nanti ke depan untuk pembelanjaan kembali gitu. Nah itu kan bisa jadi cost lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, yang ditakutkannya adalah misalnya kita membeli itu sesuai dengan yang dibutuhkan aja gitu. Tapi nanti pas misalnya pas selama berjalan gitu ada barang yang di luar itu gitu kan, membutuhkan waktu lebih lagi untuk misalnya membeli gitu. Nah itu seperti apa gitu Pak? Oke, itu anggaran teh. Jadi anggaran budgeting itu sangat penting ya. Jadi teteh kalau bilang tadi saya beli pulpen nih, pulpen dari perusahaan itu sebenarnya kebutuhannya berapa? Oh 1 dus setiap perusahaan. 1 pack itu isi 12. Oke, 12 ya. Berarti ada 7 perusahaan, 7 pack. Udah 7 pack. Itu yang dianggarkan. Itu boleh. Nanti akibatnya apa? Ya akibatnya nanti teteh bisa punya harga yang lebih murah karena belinya langsung 7 pack, nggak 1 pack atau bahkan nggak 1 biji. Beli 1 biji 3.500 per piecesnya, tapi kalau beli 7 pack langsung bisa jadi cuma 3.000. Itu kan nanti ada reduction cost kan, gitu. Adanya di sana. Nah makanya nanti akan bermain di area situ. Ini kalau saya nyimpen, ini adalah menjadi inventory itu waste. Tapi kalau saya nggak nyimpen, nanti ada potensi dia belanja di luar anggaran, gitu ya. Karena kan sekarang kita sistemnya banyaknya reimburse, gitu kan ya. Reimbursement tuh menurut saya ya bisa jadi pekerjaan yang celah untuk apa di luar saya jadi keingetan. Kemarin tuh minta siapa ya reimburse ya? Ira ya, belum minta tangan ya? Wah nggak ngomong ya. Itu apa? Timbangan, kan kayak gitu. Nah kita juga sama gitu. Jadi budgeting itu yang memang enaknya semuanya di awal bulan. Apa pekerjaan alat pekerja kita yang dibutuhin dia sebelum awal bulan lah, di akhir bulan berjalan untuk bulan depan itu apa aja di list gitu. Sehingga memang bisa disesuaikan di area finance-nya. Coba terjawab Teh Rahma? Ya, oke. Ada yang nanya lagi? Boleh, Teh. Mau ke belakang? Boleh. Ketika saya penyiapan kan misal nih ada PO tuh banyak ya, nyampe 3.000 atau lebih. Terus pas banget hari ini tuh ngemas gitu, ada ngemas barang jadi misal 3.000.
ketika penyiapan ini kan nanti tuh akan ada tim mobilitas yang bawa produk barang jadi ya, yang udah jadi. Terus kan nanti saya bakalan meng-cross check ulang tuh barang jadi itu, atau misal kemasannya tuh expired date-nya tuh salah, atau kemasannya tuh ada yang rusak atau plastiknya ada yang sobek gitu ya. Nah kan membutuhkan waktu ya Pak untuk mengecek ulang itu. Terus penyiapan tuh kan banyak nih. Nah bakalan menundakan ke penyiapan tuh nantinya juga akan menghambat ke tim packing. Terus ke tim packing juga kan nanti akan ada di bawah gitu buat tim ekspedisi yang nantinya kan gak nentu ya datangnya. Nah solusinya tuh kayak gimana Pak? Biar Banyak gitu solusinya. aktifkan waktu gitu. Iya. Itu nanti di sesi kedua. Sebenarnya sesi kedua bukan di sekarang. Itu tentang mapping proses. Coba di halaman yang pertama kan enggak? Di halaman pertama tuh yang warna hitam sih slide-nya. Nah ini kan ada tuh tentang proses. Yang nomor berapa itu? Nih, pemetaan proses. Nah ini kita harus pecahin satu-satu. Jadi kan saya teh ini PO sales banyak, saya juga terima dari barang produksi banyak gitu kan. Satu sisi saya harus packing, satu sisi saya juga harus checking ini gitu. Barang yang di packing juga nggak ada. Nah itu nanti itu harus dipolakan petanya. Petakan polanya ya, jadi di mapping dulu prosesnya gimana, kejadian-kejadiannya apa, potensinya apa. Nah, singkat cerita dari saya kasus kayak gitu, itu kenapa pentingnya ada buffer stock itu bermain di sana ya. Pentingnya ada buffer stock sehingga memang kita bisa tidak mengandalkan produksi hari ini untuk dikirim hari ini, kita belum bisa. Nah yang tadi si motor bisa dikerjain 3 detik itu karena barang yang datang tadi pagi, bahan baku yang datang tadi pagi jam 7 itu keluar nanti jam 2 dalam bentuk motor. Gak ada inventory, disebutnya just in time. Tadi ada di rumah itu tentang yang gambarnya ada rumah. Just in time. Nih. Jadi kan purchase ya nanti. Kalau di Toyota tuh misalkan gini kan, saya mau produksi akan datang jam 7, jam 10, jam 2, jam 5 sore. Jam 7 100, jam 10 100, jam 2 200, jam 5 300. Oke kan? Ngomong gitu ke supplier. Jadi enggak udah atukan sekalian di jam 5, di jam 7 sekalian kirim. Enggak bisa kan? Karena saya just in time. Yang 7 jam 100 ini tuh untuk prolog. Gak ada tempat gitu di dalam ruangannya. Mau ruangan sebesar apa gitu. Ratusan vendor. Makanya diatur kedatangannya sampai segitunya kan. Biar nggak nabrak. Nah, saya apa yang ngalir? Produksinya ngalir. Kunci dari just in time itu line balancing proses. Ngerti? Di depan tuh butuhnya 100, saya produksi 100. Nah itu disebutnya push. Kalau kita sekarang masih pull. Mana sih ada? Nah ini pull system. Wah benar saya. Kalau sekarang kita masih push berdasarkan estimasi, bukan aktual. Betul ya? Kita kerja berdasarkan estimasi kan? Bukan aktual. Kalau aktual itu udah just in time, nggak punya stok. Itu bagus. Iya. Buffer stock. Ya kalau yang namanya buffer stock itu bukan just in time. Kalaupun ada buffer stock just in time itu ya hanya untuk keperluan hari itu aja. Bukan untuk 2 hari, 3 hari. Apalagi sekarang stoknya Terisma kan untuk seminggu gitu. Betul ya Terisma ya, ini mah dari salesnya ya, kita udah keburu-buruan sengaja. Biar kemarin seminggu kemarin timnya tidak full masuk. Siap. Ntar dulu, sudah terjawab Ibu? Ya, intinya buffer stock dulu ngeliat. Makanya salah satu checklist dari
yang akan dikerjakan oleh Kang Raka itu perlu banyak ngobrol sama orang sales, kebutuhannya apa. Sekarang kan sudah kelihatan, Kang kari banyak, gitu. Kang yang live juga udah butuh, ya berarti perlu buat Kang Raka nih, si kari dengan si live. Tapi bungkusnya nggak ada Kang, bungkusnya salah cetak, ya harus buat dulu si kari. Jadi kalau ada pesanan kari sekarang digeser dulu ke teris Pak. Gitu ya, dipospon dulu karena sama letusan ada sotonya. Oke ya, gitu ya, David ya. Bismillah, izin bertanya Pak. Jadi untuk apa ya? Buffer stok tadi itu kan belum ideal ya Pak. Ya. Kalau ini mah apa? Ini saya Raka gitu kan. Jadi Raka tuh minta ke tim sales gitu kan, buat PO tolong jangan mendadak gitu kan, karena kalau mendadak itu kan kayak Raka juga kan susah gitu kan buat estimasinya gitu kan. Kata Raka juga tadi jangan ada stok untuk 2 hari 3 hari atau berkala gitu kan. Ideal. Ya iya gitu kan. Nah, kalau untuk Raka sih gini Pak, ini inisiatifnya gitu kan. Jadi tim sales sebelum ada PO-an turun datangnya gitu kan buat tiru rusuh gitu kan misalnya. Diinfo dulu ke operasional gitu kan buat ketersediaan produknya gitu kan. Jadi sebelum hari Jumat dikirim, Senin itu udah ada PO-nya gitu kan contohnya tuh. Itu menurut Bapak ideal tuh? Enggak. Suka-suka customer lah, mau belinya kapan? Kan tadi kalau ngomongin proses di slide sebelumnya ya, kalau ngomongin proses tadi enggak kan yang sebelumnya ya, yang proses. Nah ini kan sebenarnya kalau ngomongin sebelumnya dengan sesudah, ini memang bisa dikontrol, diukur, tapi ini di luar kontrol kita sebenarnya. Ya customer suka-suka customer, mau belinya kapan? KI juga ya suka-suka dia mau ngeluarin PO atau enggak gitu, betul nggak? Betul. Nah, yang kita antisipasi apa? Kita nggak kaget, nggak rewas gitu kan, nggak panik ketika ada pesanan dari sini. Karena apa? Kita ngerti tentang behavior customer. Nah, sekarang yang perlu belajar tuh behavior customer. Behavior customer itu gimana? Kebiasaan customer. Ya masih manusia kan, ya benar. Kebiasaan customer itu gimana? Pola, pelajari polanya. Ya Pak Hingga lagi diajarin nih sekarang. Kang, ini TKI langsung keluar 11 PO. Kapan expire PO-nya? 3 bulan. Waduh, lain expire PO. Expire PO itu seminggu. Berarti kita harus seminggu itu harus punya tuh PO segitu terpenuhi. 3 bulan gimana kita prediksinya? Betul nggak? Walaupun itu udah keluar PO jadi duit gitu kan. Cuman kan kapan ini kirimnya? Kapan kita harus siap barangnya gitu. Bingung. Gimana caranya? Ya lihat polanya. Yang sekarang tuh kan apa Hingga. Pak Hingga ini nanti dicatat ya. PO keluar tanggal seberapa, PO keluar sama berapa, aktualnya tanggal berapa nih kita kirimnya. Gitu kan. Nanti kita kelihatan, oh jeda waktunya ini seminggu, ini 2 minggu. Ke depo ini seminggu, ini seminggu. Nanti ini kurang lebih datang PO yang lain berikutnya gitu ya. Lihat polanya, sama nggak? Kalau sama nanti kita bisa tebak behaviornya dia gitu. Nah, Pak Jihan itu belum bisa nebak behavior customer. Kenapa? Karena new customer semua, nggak bisa ditebak. Makanya gimana, Pak Jihan, buat estimasinya jangan rendah, tinggiin aja. Kita ngomong estimasinya nanti update-nya setiap pekan. Makanya sekarang itu, yang sekarang di tempatnya Pak Raka itu 60% dari estimasi bulan Juli. Gitu. Oke ya, jawab ya. Nah dari kita harus ngapain? Ya sekarang karena kita belum pintar, belum bisa estimasi. Kenapa just in time itu bisa terjadi? Ya, si tadi Honda itu karena outputnya bisa dikontrol sama Astra Honda Motor. Astra Honda Motor dia punya anak grup perusahaannya di bagian distribusi namanya Wahana. Wahana di push laku terlaku orang kirim.
Wahana mau terima itu bisa dikontrol. Distributor kita bisa kontrol? Belum bisa. Sekarang kalau misalkan bisa kita kontrol, distributor Jakarta, Pak, 3.000 wajib sebulan ya, saya kirim setiap tanggal 5, enak pisan kan kerjanya. Kalau sekarang kan 3.000 itu awal doang pembelian. Nah sisa pembeliannya boleh Pak 1.000 juga, bebas mau bulan kedua, bulan ketiga, nggak bisa. Repot di operationnya. Itu kan, ya aturan itu. Kenapa just in time perlu? Nah ini karena dia bisa ngontrol. Kenapa dia bisa just in time? Supaya juga bisa dikontrol. Tadi yang simulasi saya ke Pak Arif gitu. Jam 7 ya 100, jam 10 ya 100, ya sekarang pasif digituin. Harus kebatur ngirim mah liar dia mah gitu. Gitu. Tapi kalau kita punya pabrik sendiri bisa. Makanya ini di sini dia semua bisa dikontrol. Bisa lah Lin. Oke, lanjut pertanyaan. Pada satu lagi ya, satu lagi aja dulu sebelum pertanyaan. Satu lagi apa? Itu apa kira-kira? Extra processing itu yang harusnya dikerjain 1 menit, dia kerjain 1,5 menit. Padahal 1 menit aja udah bagus. Kenapa harus dikerjain 1,5 menit? Padahal 1 kali balikan, sobekan, sholatif itu udah cukup. Kenapa harus 2 kali sholatif? Bayang? Nih, melakukan lebih banyak dari yang diperlukan oleh proses pelanggan. Proses kerja berbeda, tidak ada standar kerja. Mengganti spare part dengan yang lebih mahal untuk premium. Melakukan aktivitas yang tidak perlu dalam proses, misalnya pekerjaan mengawasi mesin yang sudah berjalan secara otomatis atau menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai yang dibutuhkan. Ya. Terjadi akibat kesalahan akibat trade-off sebelumnya. Rancangan produk yang tidak sesuai akibat tidak memastikan apa yang dibutuhkan customer. Ya. Akan mengakibatkan waste yang lain gerakan perubahan hasil kerja cepat. Jadi extra processing itu menurut saya juga nggak bagus. Oh kan iya mah kuat ya, sholatif mah kudu 2. Padahal hiji ge geus kuat, eta waste. Makanya penting. Ya Azizah buat standar kerja. Nah sekarang teman-teman kasih tuh data yang sekarang sudah jadi norm. Kan saya minta tidak dengan yang jadi norm apa nih? Kasih ke Teh Azizah. Nanti per virtual, per periodik kita cek apakah ini bisa di-adjust nggak normnya, dinaikkan atau diturunkan. Oke? Beres ya? Silahkan pertanyaan dulu sebelum kita FGD. Lagi? Sebelah kiri ibu-ibu. Teh Dinda tadi mau nanya? Bu Ira mau nanya? Ya. SPV-nya Teh Elsa belum nanya nih. Dan Teh Rizwan. Paham? Paham? Nah. Siapa lagi? Ada yang ngumpet nggak? Oke? Cukup? Gak ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya kita praktek ya. Next kan? Oh ini ada lagi implementasi. Oke. Saya penasaran ya pengen lihat YouTube Nanti aja lah ya. Jadi kita offin dulu aja sih materi ini. Nanti FGD kan diberhentiin. Ya. Jadi ini nanti Akang Teteh ini sebagai panduan si slide yang implementasi ini ketika nanti FGD ya. FGD itu adalah focus group discussion. Udah pernah belum sebelumnya? Pernah ya. Nah, focus group discussion ini nanti berdasarkan area masing-masing. Jom Indonesia dan Jom Indonesia, official gitu ya. Nanti yang WBB dan WBB gabung dulu aja ya, Kang Arif. Nanti tim produksi dan tim produksi gitu ya, kerjakan. Nah, nanti Pak Hingga dengan Bu Ida itu supervisi di kelompoknya yang ada itu. Jadi berkelompok. Apa tugasnya? Tugasnya 1. Dari materi hari ini 8 poin tentang downtime. Apa aja downtime? Ya. Nah, saya anggap udah bisa
Bisa ya, mudah kan? Gampang ya? Gampang. Jadi teman-teman 5 menit brainstorming. Brainstorming itu apa? Tidak boleh ada yang menjudge. Ya. Apa yang dijudge? Misalkan berlima. Kita brainstorming yuk. Waktunya 5 menit dari sekarang. Apa yang di brainstorming? Kira-kira apa yang perlu kita improve, waste atau non value added yang di area kerja kita? Semuanya harus ngomong, muter. Jangan ada berlima, semuanya ngomong. Saya 1 ini, 2 ini, cepat. Kalau brainstorming harus cepat. Gak ada boleh ada jeda. 1 ini, 2 ini, terus yang sebelahnya. Saya ini, terus catat, gitu ya. Setelah selesai brainstorming, di list 1 sampai 10, misalnya ada 10 nih. Nah, kira-kira yang paling berdampak yang bisa diimplementasikan segera yang mana? Pilih 3. Ya. Yang berdampak ini. Tentang ini kita punya problem ini. Masalahnya ini, gitu ya. Harus diapain? Kasih solusinya. Oke? Bayang ya? Pertama tadi brainstorming. Ya. Ya 10 menit lah. 10 menit. Habis itu dicek, diurutkan yang paling kira-kira bisa berdampak dan bisa diimplementasikan yang mana, pilih 3. Setelah itu masalahnya apa, implementasinya apa, nanti di akhir presentasi. Oke ya? Cukup? Paham? Ada yang ditanyain? Teh Nur dengan Teh Rahma aja duanya. Oh iya itu. Ya udahlah Teh Rahma sendirian aja. Oke ya, cukup ya. Waktu kita udah lebih dari jam 11 nih, 11.10. Kita waktu diskusinya hanya 20 menit ya, biar nanti ada kedepannya setengah jam. Pas jam 12. Oke, maka sok berkat. Di offin aja. Offin selesai. Ayo,